Kami percaya akan kuasa dan mukjizat-Mu Tuhan yang masih berlangsung hingga hari ini. Kami percaya apa yang telah Engkau buat di masa yang lalu yang luar biasa masih berlangsung hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah setiap pujian, pengagungan, dan syukur kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan saatnya kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, kembali kita bisa beribadah hari ini. Mari sebelumnya kita akan siapkan Alkitab kita. Kita akan buka firman Tuhan yang diambilkan dari Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Kita belajar sesuatu yang luar biasa. Sudah ketemu? Oke. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 saya bacakan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jemaat dikasih Tuhan, bangsa Israel memang seringkali berubah-ubah. Kadang-kadang dia jadi bangsa yang begitu taat, kadang-kadang mereka juga tidak taat, bahkan pernah bikin Tuhan sendiri. Kok bikin Tuhan? Nah, pada waktu Musa naik ke atas gunung, bangsa itu menantikan Musa nggak turun-turun, ini akhirnya mereka bikin patung. Kan bikin sendiri tuh Tuhannya. Ya, dari emas itu, anak lembu emas dan disembah-sembah, yang akhirnya justru mendatangkan murka Allah. Yang mati itu banyak sekali itu. Ya, jadi dikatakan ada dua pilihan. Hari ini Tuhan menghadapkan kepada kita berkat dan kutuk. Sebetulnya Tuhan nggak mau mengutuk, tetapi ini secara otomatis. Ya, lawannya berkat adalah kutuk. Jadi berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Jawane gatekke pangandikane Gusti. Gatekke itu bukan hanya sekedar mendengar, lebih dalam lagi, gatekke itu bicara sampai pada tahap nindakake atau melakukan. Benar toh? Anak misalkan disuruh kandhani bapak ele, nek udan ini ojo keceh, engko ndak pilek ndak watuk, misalnya gitu ya. Ternyata bapak lunga, pulang-pulang anaknya tili-tili. Kebro kabeh misalnya nih ya. Terus akhirnya terjadi kemudian apa? Bapaknya bilang apa? Wes dikandani kok ngeyel toh. Dan ternyata anaknya pilek, anaknya batuk. Mula nek dikandani wong tua ki digatekne. Ini bicara apa? Apakah cuma didengerin? Anaknya denger waktu diomongin, tapi melakukan enggak? Enggak melakukan. Pengen keceh nek pas udan-udan nekat keceh akhirnya pilek. Akhirnya bapaknya bilang apa? Mula nek dikandani wong tua digatekke. Apakah anaknya akan menjawab, "Kok digatekke lho, Pak?" Iya. Kenapa cek keceh? Loh kan sebenarnya gatek kan mendengarkan, bukan. Gatekke punya makna yang lebih dalam lagi. Basa Jawa itu luar biasa ya. Artinya itu bukan hanya mendengarkan, tapi sampai pada level melakukan. Nah, dikatakan juga firman Tuhan, apabila kamu mendengarkan. Konteks mendengarkan sekali lagi bukan hanya dengar dengan telinganya tok, tetapi sampai pada tahap melakukan perintah Tuhan. Maka dikatakan ada berkat. Sebaliknya, kalau tidak mau mendengarkan, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, mungkin juga mendengar, tapi kannya ini enggak. Jadi artinya apa? Sampai di telinga, mungkin juga masuk di pikirannya. Tapi orang ngendep sampai ke hati. Soalnya kalau udah ngendep nang hati mesti pengen ini ndake. Tetapi kalau sampai tidak melakukan, hanya mendengarkan saja,
bukan berkat yang diterima. Tapi dikatakan kutuk, kok mengerikan sih? Ya, kita tidak bisa main-main dengan Tuhan. Tuhan itu sungguh pribadi yang tidak bisa dipermainkan. Makanya ada ayat firman Tuhan mengatakan, jangan kamu sesat, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Bagaimana atau mempermainkan Tuhan? Bukan ngece, enggak gitu. Itu terlalu ekstrim. Mempermainkan Tuhan artinya apa? Artinya di hadapan Tuhan kelihatan melakukan atau memperhatikan sekali, tetapi dalam kehidupan nyata tidak melakukan. Itu mempermainkan Tuhan. Di gereja berkata, yes, amin, amin. Tetapi dalam kehidupan nyata, kebun binatang yang keluar. Artinya apa? Yang dia sampaikan di hadapan Tuhan tidak dikerjakan. Amin. Hari ini firman renungan pagi bilang apa? Intinya jaga dengan pengendalian lidah. Hati-hati dengan perkataan kita. Harus memperkatakan yang baik. Harus mengatakan hal-hal yang positif. Sudah berkata amin. Sampai di rumah. Pisuane. Wow. Itu berarti sudah mempermainkan. Kenapa kamu seperti itu? Di hadapan Tuhan, waktu saudara beribadah, waktu sembahyang, waktu berdoa, kelihatan sekali. Ya semuanya kudus, semuanya kelihatan rohani gitu. Tapi dalam kehidupan nyata itu pun diperhatikan Tuhan. Karena itu dikatakan jangan mempermainkan. Jadi intinya mari konsisten dong. Kalau kita yes, ikut Tuhan ya ikut Tuhan. Jangan ada Allah lain. Nah sekarang bicara Allah lain. Allah lain, apakah kita punya Tuhan yang lain, menyembah kepada yang lain? Mungkin di zaman sekarang nggak ekstrim zaman dulu. Zaman mbah-mbah kita mungkin masih ada KTP-nya Kristen, tapi suka pergi ke gunung A, gunung B, pergi ke tempat-tempat yang katanya bisa mendatangkan berkat. Golek lambaran gen dagangannya laris. Saudara, itu termasuk menyembah Allah yang lain. Ada amin? Saya ke zaman sekarang sudah enggak gitu-gitu, jarang. Ya, anak-anak Tuhan apalagi udah tahu kebenaran, saya kira tidak akan sampai seperti itu. Menyembah Allah yang lain. Menyembah itu artinya apa? Merendahkan diri, tunduk. Mbak sing Joko ngomong, kowe nek pengen ini lu ngomong aja satu lagi. Nek arep lunga kudu nggo pitik ireng. Misalnya gitu-gitu loh. Nah, itu kalau diikuti berarti secara langsung atau enggak langsung saudara sudah berbakti. Artinya melakukan perintah itu berarti ada Allah yang lain. Tapi zaman sekarang mungkin tidak banyak, mungkin masih ada 1-2. Tetapi sekarang berubahnya apa? Allah yang lain itu apa? Sesuatu yang saudara puja, sesuatu yang saudara hargai melebihi Tuhan, itulah Allah yang lain. Apa itu? Itu bisa banyak hal, termasuk bisa pekerjaan kita, termasuk bisa hobi kita. Wah, minggu pagi ngajak mancing misalnya. Maaf kalau ada yang hobinya mancing, nggak salah kok mancing, nggak dosa. Tapi kalau saudara harusnya melayani Tuhan tapi lebih pilih mancing, ada tanda tanya besar. Siapa Tuhan yang kamu utamakan dalam hidupmu? Siapakah yang lebih berharga dan penting dalam hidupmu? Ya, jadi sekali lagi pahami ini. Jadi menyembah Allah yang lain tidak selalu diartikan oh wes aku nyembah bikin sesembahan di depannya, enggak. Tetapi Allah ini bisa diartikan juga ilah yang lain, sesuatu yang kita hormati, hargai, melebihi Tuhan. Menyamanya aja enggak boleh, apalagi sampai melebihi. Ya, oke. Bahkan dikatakan dengan mengikuti Allah yang tidak kamu kenal, bahkan enggak kenal, tapi diikuti. Ini anehnya luar biasa. Dan bangsa Israel sering kali mengalami seperti itu. Tadi masa sekarang mungkin tidak seperti zaman dulu ada Baal segala macam. Mungkin zaman sekarang nggak gitu-gitu. Tetapi ya maksudnya serupa. Ketika saudara mengutamakan sesuatu yang lain melebihi Tuhan. Termasuk hobinya nge-game, handphone. Untuk handphone saudara lus-lus tiap hari. Ada kitabnya? Ada. Dibaca enggak? Demi HP saja ngelus-lusnya betah sampai tuh dikeloni. Firman Tuhan yang nggak pernah disentuh. Nah, mana yang engkau lebih hargai dan kasihi, Tuhan atau handphone? Halo? Sehari nggak ada kesempatan baca firman, rasanya gelisah, harusnya kan gitu.
Sehari nggak buka HP, gelisahnya minta ampun. HP-nya error. Wah, apa yang terjadi? Wah, panik. Jangan-jangan ada yang ngechat aku. Jangan-jangan ini. Kenapa ketika Tuhan mengechat kamu, kamu nggak pernah respon? Halo? Cara Tuhan ngechat gimana? Lewat hati kita. Tuhan berbicara sesuatu dan kita nggak mau dengarkan dia. Hati-hati. Ya, bicara memang berkat dan kutuk di Alkitab pada begitu banyak ayatnya. Saya cuma ambil beberapa. Coba lihat lagi Yeremia 17 ayat yang kelima. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Otomatis dia nggak mau dengarkan firman-Nya, toh hati aja menjauh dari Tuhan. Dia lebih mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Aku kok, coba aku. Itu satu kesombongan yang luar biasa. Hati-hati, siapa meninggikan diri dia akan direndahkan, kata firman Tuhan. Jadi justru di dalam kelemahan kita, ya, kalau kita terus mengandalkan Tuhan, ada pertolongan. Jadi jangan sampai kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan hati kita jauh dari Tuhan. Ingatlah bahwa ketika kita diberi kekuatan, diberi kemampuan, itu juga datang dari Tuhan. Kalau mau dibuat bisa melakukan ini itu juga karena Tuhan. Ada sekali orang mengatakan, loh, nah aku tidak bertindak, kalau aku nggak berbuat apa-apa, emang Tuhan bisa buat apa? Sombongnya. Saya mau katakan, kalau kamu merasa bahwa hasil usahamu semua yang kamu dapatkan saat ini, Tuhan bisa ambil dalam sekejap. Ada banyak cerita orang yang istilahnya itu berusaha dari nol, berjuang luar biasa. Pada waktu berjuang sih nggak terlalu sombong, tapi ketika ada di atas sombong, tiba-tiba harta habis dalam sekejap, kebakaran menghabiskan rumah dan harta milik. Apa yang terjadi kemudian? Rumah sakit jiwa yang di tempatnya. Kok bisa gitu sih? Ya, kok Tuhan nggak adil sih? Kenapa? Tuhan nggak adil gimana? Kamu merasa itu punyamu, ya silakan selamatkan sendiri. Kadang-kadang baru diselentik Tuhan dikit aja, jatuh sakit dan bingung luar biasa. Orang bisa ngumpulin harta banyak, tapi ketika sakit, harta yang banyak untuk berobat. Saya tanya teman saya, sampaikan ya, Kataro orang Jepang, sama satunya lagi Catherine, orang Amerika. Mereka jalan-jalan ke Indonesia padahal kerjaannya perawat. Kok bisa? Prinsip mereka adalah kalau kami bekerja banyak cuman hanya untuk hidup kami sendiri, untuk ditimbun saja, satu saat kayak kami sakit, harta habis. Daripada hartanya habis buat berobat, mending kami pakai jalan-jalan, badan tetap sehat. Prinsip mereka gitu. Ya. Jadi artinya apa? Dia mensyukuri apa yang Tuhan beri. Ya, jadi jangan sampai kita merasa semua karena kemampuan kita. Semua itu pemberian Tuhan. Amin. Lanjutannya, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dikatakan apa? Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya. Harapannya itu cita-citanya, segala keinginannya, segala yang diharapkannya, ditaruh pada Tuhan. Tuhan, ini aku taruh ke hadapanmu. Artinya apa? Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu, gitu loh poinnya. Jadi aku serahkan padamu Tuhan, jadi seperti yang kau kehendaki. Sebab kita percaya, sesungguhnya Tuhan pun punya rencana atas hidup kita. Ya, seringkali kita sampaikan, rancanganmu bukan rancanganku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganmu dari rancanganku. Jadi artinya apa? Jauh sekali. Tapi intinya perhatikan, ada rancangan Tuhan atas hidup kita. Kita kan juga punya rancangan ya. Saya tanya, siapa yang nggak punya rancangan? Punya pasti. Paling tidak setelah ini mau kemana? Mesti ada rancangannya loh. Sudah dipikir, aku habis ini, mau ini, mau ini. Tahu nggak? Keluar dari ruangan ini, nanti mau lewat pintu sana apa pintu sini. Walaupun refleks di sana, yang dibuka sana misalnya. Tapi pun direncanakan toh.
Saudara mau misalnya nanti habis ini mau makan atau mau kemana dulu atau ngapain, itu semua termasuk rancangan. Dan itu sah-sah saja. Tetapi perhatikan, kalau bicara tentang rancangan hidup, Tuhan tuh punya plan yang luar biasa. Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancanganku, rancangan Tuhan, mengenai kamu. Tuhan tuh punya rancangan untuk hidupmu. Tidak main-main. Rancangan Tuhan gimana? Perhatikan, bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera, memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Hari depanmu penuh harapan. Rancanganmu, engkau berharap punya harapan, tetapi rancangan Tuhan pasti hari depan penuh pengharapan. Pilih mana? Pilih rancangan sendiri atau rancangan Tuhan? Halo? Pengennya semua akan menjawab rancangan Tuhan. Tapi begitu engkau punya rencana gagal, Tuhan kenapa gagal? Itu rancanganmu. Rancangan Tuhan gak gagal. Makanya kalau engkau mengalami kegagalan hari-hari ini, dengar baik-baik. Kembalilah kepada Tuhan. Dia punya rancangan keberhasilan kok. Rancangan penuh harapan hari depanmu. Kalau engkau sekarang mengalami kegagalan, aku usaha kok rugi ya, jangan takut. Datang pada Tuhan. Tuhan, ini rancanganku apa rancanganmu? Ternyata ini cuma rancanganku, serapopo gagal Tuhan. Aku tak ngikut engkau saja, gitu kan? Amin. Ayo coba cek apa yang gagal dalam hidupmu. Apa yang belum berhasil kau dapatkan? Aku pengen bingung nggak dapat. Ingatlah, Tuhan punya rancangan dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Rancangan gagal itu rancangan kita. Aku kan berdoa, sekalipun kau berdoa. Kalau Tuhan nggak berkenan dengan rancanganmu, engkau dibuat gagal, jangan takut. Ada yang lebih baik yang Tuhan sudah siapkan. Ya sekali lagi, Tuhan tuh punya rancangan yang terbaik buat hidup kita. Karena itu andalkan Tuhan, artinya kita berserah kepada Tuhan dan ikuti apa yang Tuhan mau. Maka di sini rancangan ini akan tergenapi. Tapi yang jenenge menungso, manusia, kadang-kadang ini terlalu banyak yang namanya kurang peka. Jadi Tuhan bilang apa? Kurang peka, kurang mendengarkan, seperti yang disampaikan tadi. Kurang gatek ke, krungu tapi nggak sampai ke hati, bleng bablas gitu loh. Ya, ada kalanya seperti itu, manusiawi. Makanya ketika kita menyadari kita sudah salah melangkah, segera datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan dan mohon pimpinan Tuhan. Ada amin? Ya, jadi sekali lagi itu ya, apapun itu, ini berlaku dalam seluruh aspek hidup kita. Jangan anak muda menjalin hubungan gagal. Saya percaya itu bukan yang terbaik. Kenapa? Aku ditelikung. Wah, yang cewek misalnya ditelikung sama teman sendiri. Berarti, maaf, cowokmu itu cowok yang tidak setia. Itu bukan yang terbaik. Lepas saja. Ya, Tuhan akan beri yang terbaik. Usaha gagal. Kenapa sih aku usaha ini kok gagal? Mungkin itu bukan bagian rencana Tuhan. Tanya Tuhan lagi. Tapi kalau engkau bertanya Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, kok aku dapatnya usahaku ini? Oh, berarti itu bagian proses Tuhan menguji iman kita. Tekuni lagi, berjuang lagi terus, akan tiba waktunya pasti goal. Cuma sekali lagi Tuhan bertindak dengan caranya Tuhan dan menurut waktunya Tuhan. Kita nggak bisa batasi. Enak atau jane? Nek manut Gusti jane ketoke enak, ketoke. Saya mau katakan sebetulnya ya enak-enak enggak enak. Artinya apa? Enggak enaknya karena kita punya daging, punya keinginan-keinginan daging kita, punya angan-angan harapan kita sendiri. Nek semua udah diserahkan, wis aku manut Tuhan, datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu atas hidupku, itu enteng. Tapi pada kenyataannya karena kita punya keinginan dan keinginan kita seringkali hanya untuk kita seneng. Nah, itulah yang menyebabkan seringkali kita mengalami gagal. Karena Tuhan mau engkau yang lebih daripada itu. Ya, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, seperti pohon tanam tepi air. Ya, jadi pohon itu ketika tepi air, dia akan hidup dengan sangat-sangat subur. Karena nggak pernah kekurangan air. Air itu sumber kehidupan. Bahkan dikatakan tidak mengalami
Tahun kering, tidak khawatir, dikatakan. Tidak khawatir di tahun kering. Mungkin ada tahun kering, tapi nggak khawatir. Mungkin ada yang namanya kekurangan juga. Ada yang kalanya dompetnya tipis juga. Ada kalanya di rumah tudung saji dibuka cuman kosong, nggak ada makanan. Ada kalanya diizinkan seperti itu. Tapi perhatikan bahwa dia tidak khawatir. Karena apa? Aku percaya Tuhan pasti pelihara. Nggak mungkin aku mati kelaparan. Busangkan paran. Elia saja dipelihara lewat burung gagak. Siapa tahu Tuhan pakai cara yang sama atau cara yang lain. Tapi percaya saja. Ngomong gampang Pak, prakteknya angel. Ya, betul prakteknya angel. Tetapi ketika engkau sungguh-sungguh mengalami situasi seperti itu, kesempatan untuk engkau mengalami sendiri kuasa Tuhan. Yang jamin firman Tuhan kok. Mengalami kondisi nggak memungkinkan, nggak bisa apa-apa lagi. Coba cari Tuhan. Engkau enek pertolongan Tuhan. Di saat kau nggak tahu lagi mesti berbuat apa, di saat itulah Tuhan bisa pakai apapun juga untuk menolong hidupmu. Ya, selama kita selalu mengandalkan Tuhan, Dia akan menolong kita dengan caranya sendiri yang kadang kita tidak mengerti. Ya, terus dikatakan dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang diberkati menghasilkan buah berarti menjadi berkat. Siapa yang makan buah? Orang yang lewat situ. Jadi artinya apa? Hidupnya menjadi berkat. Jadi poinnya bukan hanya sampai pada level saudara diberkati, tapi jadi berkat. Coba lihat berkat untuk Abraham dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Kejadian 12 ayat yang kedua saya bacakan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Ini untuk Abraham, diberkati luar biasa ya. Serta membuat namamu masyhur, dikenal banyak orang. Dan engkau akan menjadi berkat. Jadi gak cukup Abraham, aku akan memberkati dengan berkat yang sangat besar, gak gitu. Tapi harus sampai menjadi berkat. Dan ngomong berkat jangan hanya dinilai untuk zaman kita sekarang. Enggak harus sama dengan Abraham. Lembunya banyak, ontanya banyak. Kita bingung. Apalagi di tengah perkotaan ngingu lembu, kan enggak bisa. Berkat ini bisa bicara banyak hal. Bukan juga hanya materi. Termasuk saudara, kehidupan saudara dan saya ini. Termasuk keluarga kita, rumah tangga kita. Termasuk kesehatan kita. Ini berkat Tuhan. Coba kalau itu diambil, punya harta banyak, akhirnya justru nggak bisa menikmati. Ya, ada kan cita-cita orang waktu masih dalam kekurangan, wah enak ya bayangke wong sugih mangan kaiso. Begitu sugih tenan, akhirnya apa? Dokter bilang, maaf, Anda nggak boleh makan sate. Tensi Anda tinggi. Wah, bayangke seafood enak, maaf, kolesterolnya tinggi nggak boleh juga. Wah, bayangkan makanan burger, hotdog sekarang, maaf, itu juga nggak boleh, itu junk food, nggak bagus untuk bapak. Nah, terus bolehnya apa? Diet ketat. Kok podo waktu aku miskin mangan apa ora iso, barang sugih ya ora entuk. Bedane apa? Bersyukurlah kita yang masih diizinkan makan ini itu, walaupun tidak harus jadi seorang miliarder dulu. Amin. Ya, karena itu bersyukur, itu berkat Tuhan. Kesehatan berkat Tuhan. Bahkan sering kita singgung bahwa bernafas, oksigen ini berkat Tuhan. Bayangkan berapa waktu yang lalu heboh gara-gara tabung oksigen kurang karena ada COVID-19. Ya, sampai bingung golek oksigen. Padahal oksigen banyak, tapi dia nggak bisa memasukkan ke dalam paru-parunya, mesti dikasih tabung dulu, dipompakan ke dalam sampai segala macam. Nah, jadi intinya bersyukur, semua berkat itu datang dari Tuhan. Kalau berkat Tuhan pasti membawa damai, berkat Tuhan membawa sukacita, berkat Tuhan membawa kebaikan. Bahkan lebih daripada itu, jangan dinikmati sendiri, bagi berkat buat orang lain. Amin. Saudara bahagia hari ini, bagi berkatmu dengan orang lain, beri senyum yang manis buat orang lain. Loh, iya tak bagi kebahagiaan loh. Kecuali kau sedih, mesengut, ngenar, bagi, jangan dibagi. Sedihmu simpan sendiri, jangan bagi ke orang lain. Iya loh, lagi susah, lagi galau hati ini, itu sudah ke wong, nggak usah gitu, ayo ganti.
Bagilah kebahagiaan dengan orang lain, sukacitamu dengan orang lain, rasa syukurmu dengan orang lain. Makanya ada istilah syukuran. Kenapa? Seneng lulus, seneng karena keterima kerja, seneng karena baru naik posisi, bagi berkat, seneng karena ulang tahun, tambah setahun umurnya, akhirnya syukuran. That's okay. Ya, jadi intinya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua andalkan Tuhan. Ya, Tuhan sumber berkat. Ya, karena beberapa waktu ini saya ketemu orang ngomongnya kok berkat-berkat terus, makanya hari ini saya sampaikan berkat sesungguhnya bukan hanya bicara materi, tapi banyak hal dalam hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu kita terima sebagai berkat. Kesehatan, kekuatan, termasuk keluarga kita, pekerjaan, apapun itu, terima itu sebagai berkat dan bersyukurlah karena semuanya itu. Dan ingat poinnya, nggak hanya engkau sendiri yang menikmati, jadilah berkat bagi orang lain. Apapun yang kau terima, bagikan juga, orang lain juga boleh menikmatinya. Termasuk saya singgung tadi, sukacita di hatimu bagi dengan orang lain dengan menebar senyum. Wah, pakai masker nggak bisa, Pak. Ya sekali waktu buka terus tutup lagi. Nah, saya nggak ngerti ini yang mesong ini yo. Siapa ngerti di antara kita ini ada yang gitu ya. Nggak tahu saya. Karena ketutup masker. Tetapi saya bisa lihat dari mata saudara. Loh, bisa toh? Loh, orang yang berbahagia itu matanya berbinar-binar. Nah, kita juga nyebut itu kan. Piye toh berbinar-binar iki? Kita iya gitu loh ya. Ya, jadi walaupun senyumnya piye tak ketok, tapi mata bisa terlihat. Ya, matanya berbinar-binar. Ya, jadi mari saya mengajak kita taruh harapanmu kepada Tuhan. Ingat, di dalam Tuhan ada pengharapan. Amin. Katakan sama-sama, di dalam Tuhan ada pengharapan. Ya, Tuhan dah berikan pengharapan buat kita. Jadi kalau engkau gagal dengan pengharapanmu, datang pada Tuhan. Mulai ikuti apa yang Tuhan sudah siapkan bagi hidupmu. Ingat, Tuhan memberikan hari depan penuh pengharapan bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Andalkan Tuhan. Sekalipun mungkin dalam hitung-hitungan pikiran manusia, aku isoh ngene iki, tetap andalkan Tuhan. Misalnya engkau bepergian, aku yakin misalnya kan saya mau pergi ke Solo misalnya, saya yakin saya bakal selamat gak apa-apa, tapi tetap andalkan Tuhan. Caranya apa? Berdoa sebelum pergi. Itu mau bepergian kenapa doa? Itu menandakan bahwa kita butuh penyertaan Tuhan. Walaupun kita melihat teman kita atau anggone awake dhewe orang berdoa yuk selamat. Tapi kita ajarkan, ayo berdoa. Sebelum pergi berdoa, walaupun singkat, nggak harus masuk kamar kunci pintu dulu, nggak harus gitu. Tapi berdoa saja, Tuhan, mohon penyertaan-Mu, perjalananku lancar. Amin. Mau makan, lah konsen dimangan teman-teman langsung sak piringnya disuntak, yo iso ora selak. Kenapa kita harus berdoa? Kita bersyukur dan minta berkat. Sebetulnya waktu berdoa disadari atau tidak itu minta berkat Tuhan. Sudah ada makanan, berkat untuk kita menikmati berkat. Iya maksudnya? Ada kan orang mangan keselak malah jadi kojur. Mangan keselak malah jadi goneng rumah sakit loh. Ya, makanya apa? Bersyukur. Minta berkat Tuhan, jangan cukup diberkatnya, tapi sampai juga menikmati berkatnya. Ada orang nggak bisa menikmati berkat, udah diberkati nggak bisa menikmati, itu kan sia-sia toh. Makanya berdoa sebelum makan, berdoa sebelum bepergian, tanda kita mengandalkan Tuhan. Aku percaya perlindungannya, aku percaya pertolongannya, aku percaya berkat Tuhan. Amin. Dan yang terakhir sekali lagi, jadi berkat buat orang lain. Apapun yang bisa kau bagikan. Kalau kau melihat orang lain membutuhkan, bagi dia. Ada orang lain kok kelihatan sedih, kasih senyum. Senyum saudara, itu berarti engkau sedang berbagi sukacita dengan orang lain. Mungkin dia sedang sedih, lihat senyum langsung, syukur mau berbagi hidup. Ada apa mbak? Ngobrol, akhirnya dia bisa terbuka. Ya, amin. Ya, oke. Jadi intinya mari hari ini andalkan Tuhan, supaya berkat Tuhan ada atas hidup kita, dan juga selalu berdoa, tanda kita mengandalkan Tuhan. Juga supaya dalam kita hidup ini senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Sebab dalam Tuhan ada pengharapan. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa kita pun di dunia ini harus jadi berkat buat sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini.
Kami mau mengandalkan Engkau dalam segala hal dalam hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber berkat bagi hidup kami. Kami percaya ketika Engkau memberikan berkat-Mu bukan berhenti untuk kami nikmati sendiri, tapi justru kami harus jadi berkat juga bagi orang lain. Supaya orang lain pun memuliakan Tuhan dan juga mereka akhirnya mengenal Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih, kami bersyukur. Roh Kudus urapi kami dan pimpin kami untuk bisa mengaplikasikan, menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon ampun yang tidak berkenan, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin.